bingung kan. Iya. Karena kalau yang kita dengar biasanya ya, kalau misalnya sebatas keterangan itu hukumnya keterangan itu hujat menghujat. Biasanya Pasti. hujat menghujat maksudnya dalam pengertian itu seperti saya katakan satu dalil ya itu bisa persepsinya macam-macam. Jadi makanya saling hujat menghujat. Iya. Ini salah, ini benar, ini salah, gitu. Karena pada saat seseorang itu dia menerjemahkan atau mengartikan satu dalil, jadi yang bermain itu dia punya pikiran bawah sadar. Jadi dalil itu dipersepsikan sesuai dengan dia punya jiwa. Iya. Ini dalil maunya jiwanya seperti apa? Begini, dijiwai dengan dia punya pemahaman. Yang si A begitu, si B sesuai dengan masing-masing. Makanya saling berdebat, berebut. Nggak sama. Satu dalil, ya, dalil yang sama, tapi mempunyai persepsi yang macam-macam. Kalau hukum keterangan, kan begitu. Kan kita bisa lihat banyak kan artikannya semua kitab ya kalau kita buka dari awal dan ke akhir ya itu dia bertolak belakang semua kitab. Coba aja bukan Al-Quran sendiri, semua kitab Injil segala macam Taurat, Zabur termasuk kitab-kitab yang lain Tripitaka, Weda semua begitu. Kalau keterangan satu sisi dia mengatakan iya, satu sisi dia mengatakan jangan. Gitu, pasti ada. Masuk keluar ya. Makanya kan yang membingungkan tuh orang awam. Kalau mereka pegangannya mau pegang kemana nih? Iya, Ya. Akhirnya dibentuklah kalau Islam itu mazhab. Supaya nggak bingung ini mau mazhab mana nih? Gitu. Terserah. Karena mazhab, setiap mazhab berbeda. Iya kan? Beda kan? Iya. Dasarnya kan ke Al-Quran. Iya kan? Tapi kok ada 4 mazhab? Mazhab ini bilang haram, yang ini bilang makruh, yang ini bilang sunnah. Ini kita mau pegang yang mana ini? Iya kan? Seperti tadi itu vital juga tuh kalau puasa. Keterangan dia bilang, kalau kita tidak makan, tidak minum pada saat misalnya Lebaran itu haram. Keterangan bilang gitu. Tapi kalau pada saat puasa kita makan itu haram. Kan begitu. Nah sementara ini penentuan Lebaran enggak pas, yang satu bilang udah waktunya masuk, yang satu bilang belum. Nah kita mau makan salah, enggak makan salah. Jadi kita posisinya gimana coba? Kalau misalnya kita makan pada saat puasa misalnya haram. Tapi pada saat kita puasa nggak taunya itu Lebaran haram juga. Jadi kita bagaimana ini? Ya bingung. Kalau keterangan kayak begitu apa itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau ini posisinya nih hari ini, tapi ini saya bingung sebenarnya ini udah masuk Lebaran atau belum? Iya. Kan begitu. Kalau saya makan salah, dilema. Karena kan kalau Lebaran katanya nggak boleh puasa, harus makan. Kan begitu keterangannya? Iya, nggak boleh puasa katanya. Itu harus makan. Iya. Kalau kita puasa haram katanya. Iya. Kalau tanya tetangganya, kita lagi puasa. Coba, kalau kayak begitu nggak bingung orang. Tapi gimana nih saya nih? Peganganlah kita kemana nih maunya nih kan? Maka dibentuklah ini Muhammadiyah punya, ini NU punya. Mau pegang yang mana coba? Padahal semuanya sumbernya sama satu. Tapi membingungkan orang. Iya Pak. Kayak begitu. Satu contoh sebenarnya banyak. Karena dia itu masuk keluar. Semua itu masuk keluar. Keterangan itu, puasa itu. Nah, kita pahami. Supaya kita itu nggak salah. Gitu. Ya kan? Makanya kalau keterangan-keterangan kan dia mengisyaratkan banyak. Kalau puasa, kok banyak orang yang puasa tapi nggak dapat dia punya pahala puasa katanya. Kan begitu. Itu kan sebenarnya sinyalemen. Yang harus kita pahami sebenarnya maksudnya apa. Gitu. Ya. Sebenarnya banyak ini
hal-hal dalam agama ini yang yaitu tadi memang secara aturan-aturan memang harus ya. Ya artinya cara kita belajar kan mulai tahapan-tahapannya kan ada. Ibarat kita sekolah misalnya ya, kelas 1 SMP, SD, SMP, SMA kan begitu kan tahapan-tahapan. Iya. Ya. Nah, tetap dimulai itu tahap awal itu dengan seperti itu. Tata cara. Ya, tata cara ya. Ya. Jadi kalau puasa itu ilmunya Iya. Ya puasa itu kan makanya secara umumnya dibilang kita tidak makan, tidak minum dan menahan hawa nafsu kan begitu. Iya. Begitu. Menahan rasa haus dan lapar. Iya, jadi artinya kita bikin satu hal-hal, satu gambaran maksudnya tentang puasa misalnya, bahwa jadi sebenarnya puasa dalam hal kita berpuasa itu kita berpuasa kepada siapa? Ya kan? Seandainya ada pahala puasa, ya, jadi kita berikan itu kepada siapa manfaatnya, gitu. Karena pengertian puasa itu artinya yang benar-benar puasa, ya, itu sebenarnya itu tafakur. Tafakur itu maksudnya itu tadi. Jadi kita menahan dari segala rasa, ya, mengistirahatkan diri, menahan dari segala rasa, bukan hanya rasa dahaga dan lapar saja atau emosi, tapi kita menghentikan kita punya rasa semua, kita punya pendengaran, rasa itu kita kembalikan, penglihatan, semua rasa, ya. Itu yang dibilang artinya tafakur sesaat lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Itu puasa sebenarnya, ya kan? Nah, cuman kita belajarnya tentunya kan secara aturan-aturan kita menahan hawa nafsu, menahan makan, ya. Kenapa kita harus menahan makan? Jadi diceritakan lagi supaya kita bisa merasakan orang yang kelaparan, kan begitu. Kenapa kita menahan hawa nafsu? Ya ini kita berperang, katanya perang itu yang lebih besar lagi perang terhadap diri. Itu kan cerita-cerita gambaran, ya kan? Tapi kalau kita mau mengetahui hakikat atau kebenaran daripada puasa itu sendiri, sebenarnya itu, begitu. Iya. Kalau segala-galanya berarti ya sudah, kita tidak boleh ada rasa pengen kencing lagi, pengen berak lagi, pengen rasa apa, tidak boleh. Sama dengan kita dulu bertapa, itu kan tafakur kan, ya, tafakur itu kan kita lebur, itu maksudnya ke situ larinya, lebur diri. Kalau dalam sholat, tata cara sholat mulai dari takbir sampai salam itu puasa, karena kan kita tidak makan, tidak minum pada saat acara sholat, ya, tidak makan, tidak minum, kita menahan nafsu, itu puasa. Ya, sama dengan kita duduk, artinya duduk, ya, artinya kita duduk mau meleburkan kita punya diri, ya, lebur diri jasad kepada batin, dilebur semua, itu kan kita puasa sebenarnya. Maksudnya itu. Udah nggak ingat ya apa-apa lagi, Iya. pokoknya ingat. Iya. Ya, itu aja lagi yang dituju. Intisarinya ya, maksudnya ya, Iya. intisari puasa itu sebenarnya itu. Jadi Kita menahan dari segala macam rasa. Ya, kalau menahan dari segala macam rasa,
itu kita sudah lebur. Pada saat itu kita puasa. Gitu. Ya, Tapi memang ya Pak, yang dikatakan puasa kan menahan kan, menahan. keinginan kan. Dia punya aturannya itu kembali kepada diri. Gitu loh. Perjalanannya itu awal puasa itu ya, kita masuk ke dalam ya Al-Rahman Bapa. Ya, ibarat kita sahur. Misalnya itu satu perlambangan. Kita masuk alam Rahman Bapa. Nah, nanti buka itu kita masuk dalam alam rahim ibu. Begitu. Sebenarnya semua napatilah semua. Dia punya pengertian.